Keluhan adalah akibat tembakan gas air mata. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebut kepolisian sudah menganalisis gas air mata yang digunakan saat kejadian di Stadion Kanjuruhan. Polri menyebut gas air mata dalam skala tinggi termasuk yang digunakan polisi di Stadion Kanjuruhan tidak mematikan. Hal ini diungkap Polri berdasarkan keterangan ahli kimia dan persenjataan dari UI dan Universitas Pertahanan. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebut dari penjelasan para ahli dan dokter, efek gas air mata memicu iritasi mata, kulit, dan pernafasan, namun bukan kematian. Gas air mata atau GS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh BRIMOB ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun. Ya, terjadi perih, tapi pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh. Dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Nah, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana dampak dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan jika terpapar gas air mata, kita akan membahas dalam perbincangan dengan 2 narasumber. Sudah hadir di studio kami, salah satu narasumber dan juga melalui daring, yakni dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Agus Dwi Susanto. Melalui Zoom, hadir pakar toksikologi forensik, Profesor Imada Agus Gelgel Wirasuta. Selamat pagi, Dr. Agus, terima kasih sudah hadir di studio. Pagi. Prof. Gelgel, selamat pagi. Selamat pagi. Kita ingin tahu begitu Dr. Agus dan juga Prof. Gelgel pengetahuan untuk kita semua mengenai dampak dari gas air mata ini sendiri. Mungkin Prof. Gelgel boleh berbagi ilmunya kepada kami pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau terkena gas air mata itu kandungannya apa saja yang mengenai kita dan bagaimana pula dampaknya terhadap tubuh manusia, Prof? Baik, gas air mata yang digunakan di penanganan acara di Kanjuruhan itu dari hasil yang saya dapatkan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri itu jenisnya CS. Oke, dari jenis CS itu dia paling kuat memberikan efek iritasi pada mata. Dibandingkan dengan jenis lain CN, NO, CO itu yang CS ini paling kuat efek iritasinya. Namun dia paling sangat tidak toksik dibandingkan yang lainnya. Oh, jadi berbeda antara kekuatan dengan toksitasnya gitu ya? Ya, potensi efeknya dia cepat, kuat, tetapi efek toksisitas mematikan itu sangat-sangat rendah. Bahkan belum ada dilaporkan pada pemanfaatan mengakibatkan kematian. Oke. Nah, apa saja sebenarnya yang terkandung di dalamnya itu, Prof? Yang digunakan di dalam gas air mata atau dia bom gas itu komposisinya bahan-bahan normal, cuman ada CS yang mengakibatkan smoke atau senyawa ini ketika dia diledakkan dia akan mengeluarkan dalam bentuk aerosol sehingga dia menjadi gas yang cepat sekali terdistribusi di udara sehingga ketika orang-orang terpapar, dia paling awal yang terkena adalah matanya, kemudian dia akan terasa iritasi atau perih, dia akan menghindar dari ruangan tersebut. Nah, itu efek yang diinginkan dari gas air mata. Oke, itu efek utamanya di mata yang paling terasa. Kalau ke pernafasan dan kulit bagaimana, Prof? Karena dia juga mengiritasi pada mukosa, jadi pada reseptor yang ada di mukosa, ya tentunya dia tidak akan membedakan antara mukosa terluar, kulit juga, kemudian saluran pernapasan juga dia akan teriritasi. Cuman saraf sensorik perasa kita lebih peka pada mata, sehingga terasa perihnya lebih cepat di mata. Yang lain kita tidak akan merasakan secepat itu
perihnya. Kemudian di paru-paru juga, mungkin nanti Pak Dokter lebih banyak menjelaskan bagaimana efek nyeri yang ditimbulkan pada alveolus akibat eksposisi dari CS ini. Oke. Jadi memang tetap terasa begitu ya, tapi utamanya karena sensorik kita sendiri, mata yang paling akan terasa. Perihnya mungkin tergambarkan tidak tuh Prof? Apakah sampai memang tidak bisa membuka mata atau bagaimana? Perihnya ya di sini sama seperti perih pada kita kena capsaicin atau cabai. Jadi mata itu perih. Atau kita misalnya pada saat kita motong-motong daun bawang merah, itu perih akan ngalir air mata. Kemudian kita akan berusaha untuk menetralisir dengan cara mencuci. Nah, hal ini lebih kuat dari gas yang ada pada bawang dan juga pada capsaicin. Jadi bayangkan seperti memotong bawang, tapi ya beberapa kali lipatnya lah begitu kira-kira bayangannya. Oke, Ya. saya ke Dr. Agus. Tadi Prof. Galgal sudah sempat mengungkapkan bahwa terkena pada mukosa tentu akan bereaksi, dan ini kita rasakan begitu, Dok. Khususnya untuk pernafasan, pada saat menghirup gas air mata ini, apa sih sebenarnya mungkin rasanya dulu? Rasanya seperti apa? Sesakkah atau seperti apa? Terima kasih, Mas. Jadi tadi Prof. Galgal sudah sampaikan bahwa bahan ini bersifat iritan, yaitu menyebabkan iritasi pada mukosa, dan tentunya seluruh mukosa saluran nafas dari hidung, tenggorokan sampai saluran nafas bawah dan juga ke paru ini memiliki implikasi apabila terhirup akan terjadi suatu proses iritan pada epitel di saluran nafas tersebut. Nah, iritan ini akan merangsang beberapa proses, mulai dari pembengkakan saluran nafas, kemudian hipersekresi atau pengeluaran mukus, sehingga timbul keluhan-keluhan. Seperti di hidung akan timbul keluhan terasa panas, kemudian berair hidungnya. Kalau kena tenggorokan tentu tenggorokan terasa menjadi perih, rasa tercekik dan panas. Nah, timbul batuk sebagai suatu respon, reaksi, ya, karena dia terhirup suatu aerosol, respon untuk membatukkan, akhirnya terbentuklah itu batuk-batuk. Dan apabila berlanjut ke saluran nafas bawah, itu bisa menyebabkan terjadinya suatu proses inflamasi peradangan saluran nafas bawah yang menyebabkan terjadinya penyempitan. Ini menimbulkan suatu keluhan sesak nafas. Nah, kalau ini berlanjut juga bisa menimbulkan nyeri dada yang tadi juga Prof. Galgal sampaikan, karena sudah sampai ke saluran nafas bawah, sampai ke arah alveoli atau tempat pertukaran oksigen. Nah, ini sebagian besar gejala-gejala pernapasan yang muncul adalah seperti ini, hampir sebagian besar. Pada beberapa kasus dilaporkan dampaknya lebih besar, ya, lebih luas pada sistem pernapasan ini karena menghirup dengan konsentrasi yang tinggi dan di ruang tertutup. Itu kalau di sebuah jurnal medical journal itu pernah dilaporkan kasus-kasus ini memiliki implikasi terjadinya kegagalan pernapasan, ya, karena proses peradangan saluran nafas bawah itu akan mengganggu terjadinya akut lung injury, ya, kerusakan akut jaringan di alveoli yang akhirnya mengganggu pada proses pertukaran oksigen. Dalam waktu berapa lama itu bisa terjadi? Apakah segera atau justru itu proses terjadinya akut lung injury dalam perjalanan terhirup iritan itu biasanya berlangsung lebih lama. Berbeda dengan proses akutnya, ya. Jadi akan ada proses dia mengalami sesak napas dulu, kemudian tambah memberat, ya, kemudian dibawa ke rumah sakit sampai harus dirawat, kemudian masuk ventilator. Prosesnya akan seperti itu biasanya. Ada 2 kasus yang dilaporkan dari salah satu jurnal, resiko itu sampai terjadi meninggal dunia, satu di Bahrain, satu di USA, ya. Penyebab kematiannya karena respiratory arrest setelah sampai di rumah sakit, dan juga karena ada luka yang sangat luas di saluran nafas atas sampai bawah, sehingga menyebabkan terjadinya penyempitan. Akhirnya pasiennya mengalami kegagalan pernapasan. Kalau lukanya itu apakah berhubungan langsung dengan gas air matanya kah, atau dari memang 2 kasus kejadian? itu salah satunya sudah diotopsi dan itu terkait dengan gas memang. Tetapi kasus itu terjadi di suatu ruangan tertutup, kalau nggak salah satunya di penjara, dan tidak ada ventilasi yang bagus. Jadi memang kasus itu dilaporkan 2 dari 5.000 kasus yang pernah dilaporkan di salah satu jurnal tersebut. Nah, jadi kalau secara keseluruhan dampak di saluran nafas itu biasanya mulai dari yang ringan seperti yang tadi saya sampaikan sampai yang sedang. Nah, hanya yang berat itu memang sangat kecil, sangat-sangat kecil sekali. Kalau dampak langsung dalam arti yang terjadi katakan pada saat kejadian dalam jangka waktu mungkin di bawah 1 jam,
dampak terberat yang bisa terjadi apa? Kita contohkan untuk ruangan terbuka ya. Kalau tadi kan dokter menyontohkan karena di dalam ruangan yang kecil seperti ruangan sel sehingga mungkin konsentrasinya sangat-sangat tinggi, tidak ada udara yang mengalir juga di situ. Apa yang bisa terjadi dalam jangka waktu pendek? Jadi kalau dilihat dari perjalanannya, memang kita kalau terhirup itu tidak boleh lebih dari 20 menit harus segera menghindar, 20 sampai 30 menit. Kalau lebih dari 20-30 menit biasanya akan timbul sesak nafas ya. Nah, sesak nafas ini kan respon karena peradangan di saluran nafas. Nah, ini harus segera menghindari tempatnya ya. Nah, tetapi memang tadi yang saya sampaikan laporan untuk kejadian kematian itu rata-rata terjadi di indoor. 2 kasus yang dilaporkan itu di indoor ya, tidak ada yang di outdoor. Nah, ini berbeda dengan gas yang lain ya, yang sifatnya lebih toksik ya, yang kita sebut sebagai gas asfiksian ya. Contohnya karbon monoksida, kemudian gas sianida ya. Kalau seseorang terhirup itu, maka dalam hitungan menit biasanya dia akan meninggal. Ya, akan dimulai dengan 40 sampai 60 detik terhirup, dia akan pingsan, habis itu 5 menit biasanya meninggal. Nah, hanya saja kita mesti pahami tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gelgel bahwa gas air mata ini bukan gas yang bersifat asfiksian. Dia ini adalah gas yang sifatnya iritan. Jadi untuk terjadinya asfiksian itu tidak terjadi dalam proses ini. Oke. Itu mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, dan yang ingin kita ketahui adalah apa yang harus kita lakukan, bagaimana penanganan yang harus diambil kalau sampai terkena gas air mata. Kita akan bahas usai jeda. Dari jalan yang sempit